Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel, rahimakumullah. Teman-teman, kita lanjutkan pembahasan kisah Nabi Musa alaihissalam. Setelah Musa alaihissalam izin ke mertuanya untuk balik kampung, balik ke Mesir karena Musa rindu kampung halaman, berangkatlah Musa bersama istrinya, anak dan beberapa hewan ternaknya untuk pergi ke Mesir. Sampai akhirnya Nabi Musa melewati satu malam yang sangat gelap gulita di musim dingin. Mereka ingin mencari tempat untuk menghangatkan badan. Namun, lentera yang ia bawa untuk penerangan itu mati, tidak bisa dihidupin. Cahaya bulan juga tidak ada. Bingung Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya dari kejauhan Musa alaihissalam melihat sebuah cahaya. Nabi Musa menyuruh keluarganya untuk nunggu di situ agar ia sendiri yang ke sana, meminta bantuan barangkali ada yang menghidupkan api di sana. Pada momen inilah terjadi suatu kejadian yang kemudian menjadi keistimewaan bagi Nabi Musa alaihissalam. Saat inilah Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada hambanya. Musa alaihissalam berbicara secara langsung, satu-satunya hamba yang pernah berbicara dengan Allah secara langsung. Makanya Nabi Musa alaihissalam dijuluki dengan Kalimullah. Teman-teman sekalian, duduklah keluarganya di situ menunggu Musa alaihissalam. Nabi Musa terus mendatangi api itu, semakin dekat. Ternyata yang ditemukan sama Nabi Musa alaihissalam bukan kaum, bukan api yang dimaksud, bukan. Tapi Nabi Musa alaihissalam melihat pohon di tengah-tengah api yang berkobar-kobar, atau cahaya yang berkobar-kobar. Semakin besar kobarannya itu, pohonnya bukan gosong tapi semakin terang, semakin hijau. Masuk akal enggak? Bingung Nabi Musa alaihissalam. Dikatakan bahwasanya tempatnya itu, jadi ada wadi dulu, ada lembah dulu, baru nanti naik ke Bukit Saina, turun dulu, ada lembah dulu. Innaka bil wadi muqaddasi tuwa. Engkau ada di lembah suci tua, kata Allah Subhanahu wa taala. Ikhla'na laika, disuruh lepas sendalnya sama Allah Subhanahu wa taala karena ada di lembah yang disucikan. Ayya Musa, wahai Musa, inni anallahu rabbul alamin. Aku adalah Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin. Bisa dibayangkan teman-teman, makanya dibilang wa kalamallahu Musa taklima. Allah Subhanahu wa taala berbicara sama Musa taklima, betul-betul berbicara. Lalu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Ditanyakan sama Allah, "Apa yang kamu pegang itu wahai Musa?" Ditanya sama Allah. Dan disebutkan bahwasanya Allah itu bertanya kepada Nabi Musa, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Apa Allah tidak tahu itu tongkat? Kok tanya sama Nabi Musa? Ini untuk menenangkan teman-teman. Allah itu tahu Nabi Musa ini takut. Ditenangkan biar tidak tegang, ditanya apa itu. Akhirnya dijawab sama Nabi Musa, qala hiya asoya atawakka'u 'alaiha. Ini adalah tongkatku, kata Nabi Musa, yang aku pakai untuk berpijak. Wa ausiya biha 'ala ghanami, dan juga untuk ngatur kambing-kambingku. Waliya fiha ma'aribu ukhra, masih banyak gunanya yang ana bisa pakai dari tongkat ini. Selesai sudah, agak tenang. Qala alqiha ya Musa, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, lempar tongkatmu. Di ayat yang lain juga dijelaskan wa an alqi asok, kata Allah Subhanahu wa taala, falamma ra'aha tahtazu ka'annaha janu wala mudbiro walam yu'aqib. Dilempar sama Nabi Musa, berubah menjadi ular besar. Janun, jan itu dikatakan semacam ular tapi besar. Ular yang besar-besar itu jan. Besar ularnya dan gerakannya cepat. Ular itu teman-teman, semakin dia berat, semakin besar, pergerakannya semakin lambat. Betul kan? Kalau ini besar, cepat gerakannya. Wala mudbiro walam yu'aqib. Langsung Nabi Musa lari, takut dan tidak noleh ke belakang. Ini ular besar teman-teman, sekali telan habis. Ketika Musa alaihissalam lari, lalu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya Musa, aqbil wala takhaf, innaka minal aminin." Ya Musa, kemarilah, jangan takut, ambil tongkatmu, innaka minal aminin. Balik lagi Nabi Musa, dipegang ekornya, gitu dipegang, berubah lagi jadi tongkat. Jangan takut, engkau aman, kata Allah Subhanahu wa taala. Usluk yadaka fi jaybika takhruj bayda min ghairi su'in.
wadmum ilaika janahaka minar rahbi fazanika burhanani min rabbika ila fir'auna wa malaih innahum kanu qauman fasikin. Masukkan tanganmu ke leher bajumu, niscaya ia keluar menjadi putih bercahaya. Diangkat tangannya, kayak ada cahayanya, terang benderang seperti bulan. Penerang, kayak obor itu tadi, tapi terang. Mukjizat kedua ini bukanlah berarti Nabi Musa alaihissalam berkulit hitam, enggak. Hanya disampaikan bahwa tangan Nabi Musa tampak putih bercahaya setelah dikeluarkan dari dalam leher bajunya. Dan juga kata Allah SWT, kalau engkau merasa takut, disuruh pegang dadanya, biar tenang. Maka ingat wahai Musa, ini dua tanda dari Allah SWT. Dua mukjizat dari Allah SWT yang sama Allah sudah dikasih ke Musa alaihissalam. Allah SWT menurunkan mukjizatnya itu 9 kali teman-teman kepada Nabi Musa. Dua sudah yang sekarang kita bahas. Pertama, tongkatnya Nabi Musa alaihissalam yang bisa jadi ular. Kedua, tangannya yang dimasukkan bisa keluar cahaya terang benderang. Lalu setelah kejadian itu Allah SWT mengutus Nabi Musa alaihissalam menjadi seorang nabi dan rasul. Dijelaskan bahwasanya Allah SWT berfirman, innahum kanu qauman fasikin. Ini adalah bukti mukjizat dari Allah SWT bagi Fir'aun dan kaumnya. Maksudnya engkau akan diutus kepada Fir'aun dan kaumnya. Engkau akan menghadapi mereka bahwa ini mukjizat yang aku berikan, kata Allah SWT. Dijawab sama Nabi Musa, ya Allah, qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu ayaktulun. Ya Allah, gimana ana mau ke sana ya Allah? Ana ini habis bunuh orang di situ. Ana ini buronan ya Allah. Kalau ana balik, ana ngasih lihat muka ke Fir'aun, ana bakal dibunuh sama Fir'aun karena ana buronan. Karena kita ingat teman-teman, Nabi Musa mau pulang itu secara diam-diam. Kangen sama keluarganya, kangen sama kaumnya. Ternyata sama Allah disuruh lapor ke Fir'aun, ingatkan Fir'aun. Kata Nabi Musa, qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu ayaktulun. Ana sudah bunuh orang di situ ya Allah. Kalau ana datangi dia, ana akan dibunuh nantinya. Ana takut ya Allah. Takutnya seorang manusia. Ini bukti Nabi itu manusia, bisa takut. Ngelihat tongkat jadi ular, jadi takut. Sekarang ini akhafu, ana takut dibunuh sama Fir'aun. Dan juga ya Allah, wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan. Dan juga anak ini ndak fasih ya Allah. Tinggal kira-kira 20 tahun di Madian. Rusak bahasanya. Rusak apa enggak bahasanya teman-teman? Itu yang dikatakan Nabi Musa. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan. Dan saudaraku Harun dia lebih fasih daripada ana. Fa arsilhu ma'iyya rid ayyusadikuni. Tolong ya Allah, utus dia juga Harun sebagai nabi dan rasul, agar dia bisa membantuku, agar mereka mau percaya sama aku. Ini mau lawan orang yang mengaku sebagai Tuhan teman-teman. Dan semua orang di Mesir tahu bahwa Nabi Musa ini kabur punya salah. Gimana? Kita ini disuruh dakwahin orang yang mana orangnya ini sudah tahu kita punya salah. Dan orangnya ini pernah merawat kita dari kecil. Dan kita ngomongnya juga ndak fasih. Bisa dibayangkan gimana takutnya Nabi Musa alaihissalam. Yang pertama takut dibunuh, yang kedua susah mau ngomong, yang ketiga dia ini dirawat di situ, dalam kurung hutang budi istilahnya. Benar kan teman-teman? Tolong utus saudaraku Harun agar mereka mau percaya kepadaku ya Allah. Inni akhafu ayyukazibun. Sungguh aku takut mereka tidak percaya ya Allah. Aku takut mereka akan mendustakan aku ya Allah. Jadi nabi ini tidak mudah teman-teman. Jangan, oh itu kan nabi. Jadi nabi ini tidak gampang, berat tanggungannya. Qala sanashuddu adudaka bi akhika. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami akan kuatkan engkau dengan kenabiannya, dan akan aku jadikan juga saudaramu Harun sebagai nabi dan rasul. Wa naj'alu lakuma sultanan, dan kami akan berikan kepadamu berdua kekuasaan yang besar. Fala yasiluna ilaikuma, sehingga mereka tidak bisa mengganggumu. Bi ayatina antuma wa manittaba'akumal ghalibun. Dan dengan tanda-tanda mukjizatku kamu berdua dan dengan para pengikutmu kelak yang akan menang, kata Allah Subhanahu wa taala. Dikasih rasa tenang sama Allah Subhanahu wa taala, enggak usah takut, ada ana, kata Allah. Di ayat yang lain dalam surah Thaha, Allah Subhanahu wa taala berfirman, izhab ila fir'auna innahu tagha. Lalu Nabi Musa alaihissalam mengatakan doa yang ma'ruf,
Qala rabbis rohli sadri, ya Allah, lapangkanlah hatiku ini. Wa yassirli amri, dan permudahlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, tolong lepaskan kekakuan yang ada di lisanku ini. Berat mau ngomong ini, susah mau sampaikan sesuatu. Yafqahu qawli, yang membuat omonganku ini bisa dipahami. Waj'alni waziram min ahli Haruna akhi, dan jadikan saudaraku ini sebagai wazir, penolong Nabi Musa alaihissalam, dijadikan nabi juga. Ushdud bihi azri, yang bisa memperkuat perkara ini, memperkuat kenabian dan kerasulanku ini. Makanya teman-teman, Allah jadikan Harun ini sebagai nabi dan rasul sebagaimana permintaan Musa alaihissalam. Lalu kemudian diutuslah Nabi Harun alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berangkat Nabi Musa menuju kepada orang yang mengaku sebagai Tuhan, yang memporak-porandakan Bani Israel, berbuat semena-mena apa yang dia mau dikerjakan kepada Bani Israel. Orang yang sombong, angkuh, tidak mau dikasih tahu orang, maunya ngasih tahu, dikasih tahu tidak mau. Dan juga dia duduk-duduk sama julasa asu, yaitu teman-teman duduk yang tidak baik. Makanya teman-teman, kita ini disuruh berteman sama orang baik, biar kecipratan kebaikannya. Kalau kita salah, ditegur sama dia, ya akhi jangan, ini tidak benar. Jangan nongkrong sama orang tidak baik. Kalau kita buat salah, tidak benar, tambah disemangati, ayo bikin lagi yang tidak baik. Memang ente ini hebat. Bukannya dinasehati, tambah dipanas-panasi, dikomporin sama dia supaya makin tersesat. Fir'aun ini dengan teman-temannya ya seperti itu. Terutama yang satu yang paling parah, yaitu Haman. Dan juga dijelaskan teman-teman sekalian, bahwasanya Nabi Musa itu agak susah ngomong. Kenapa? Karena terlalu lama hijrah ke tempat lain. Ada yang bilang bahwa Nabi Musa waktu kecil diuji sama Fir'aun, pilih permata atau bara, dan Musa alaihissalam memakan bara api hingga terbakarlah lidah Nabi Musa alaihissalam. Ini kisah Israiliyat. Tidak pernah diriwayatkan secara marfu dari Rasulullah SAW. Kalaulah anak kecil pegang bara api, pasti langsung kaget, dilepas, iya kan? Pas pegang dilepas. Tidak mungkin dipegang terus dimakan, pasti dilepas. Paham ya? Baik. Ada lagi riwayat menceritakan, jadi Nabi Musa itu ada masalah di lidahnya. Makanya nanti Fir'aun mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam di depan rakyatnya semua, dihina Nabi Musa sama dia. Fir'aun bilang, mana yang lebih baik, aku atau orang ini yang hina? Ngomong pun tidak jelas. Sampai seperti itu Fir'aun mempermalukan Nabi Musa di depan kaumnya. Dakwah itu tidak mudah teman-teman. Tidak semudah yang kita bayangkan, berat, dihina. Bahkan sama Fir'aun dihancurkan mentalnya. Tapi dia tidak pernah gentar. Ya begitu orang dakwah. Disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad utita sulaka ya Musa," sesungguhnya telah diperkenankan permintaanmu wahai Musa. Allah sudah kasih apa yang Nabi Musa mau. "Wa naj'alu lakuma sultanan fala yasiluna ilaikuma." Kami akan berikan kepadamu kekuatan dan kekuasaan. Bi ayatina antuma wa manittaba'akumal ghalibun. Dan yang mengikuti kalian berdua itu yang akan menang. Akhirnya Nabi Musa berangkat ke Mesir dari tempat tadi itu, yang mana dikisahkan bahwasanya Nabi Harun sudah dikasih wahyu juga. Selain Allah jelaskan kepada Nabi Musa, setelah permintaannya Nabi Musa, Allah juga turunkan wahyu kepada Nabi Harun. Disuruh ketemu sama Nabi Musa di suatu tempat, bahwasanya dia diutus juga sebagai Nabi atas permintaan Musa alaihissalam. Berangkat akhirnya. Indaha itaj'aha Musa ila Misr mutmainnal qalbi. Berangkat Nabi Musa sudah dalam keadaan tenang, tidak takut lagi. Faqad kana rajulan adiyan summa sara nabiyan rasulan. Yang mana dulu keluar dari Mesir orang biasa, bukan siapa-siapa, sekarang kembali lagi ke Mesir sudah menjadi nabi dan rasul, bahkan menjadi ulul azmi minar rasul, termasuk dari rasul yang paling utama. Akhirnya ketemu Musa alaihissalam sama saudaranya Harun, dan Musa ngasih tahu juga kepada Harun bahwa Allah sudah mengutusnya menjadi nabi, dan keduanya diperintahkan untuk mendakwahi Fir'aun. Ingat teman-teman, mendakwakan Fir'aun, bukan menggulingkan kerajaannya Fir'aun. Hei Fir'aun, turun kau, ana yang jadi raja, bukan, disuruh dakwahi. Izhab ila Fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan laitina.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Pergilah kepada Firaun karena dia sudah melampaui batas." Ngomong baik-baik sama dia, bukan dicaci maki, digoblok-gobloki, dihina, bukan. Bukan begitu dakwahin orang. Mana ada manusia lebih togut daripada Firaun? Tidak ada. Bunuh orang setiap hari, ngaku Tuhan lagi. Disuruh faqula lahu qaulan layyina la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Barangkali dia bisa ingat, sadar, dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya berangkat, yang mana disebutkan izhab anta wa akhuka bi ayati walataniya fi zikri. Kata Allah Subhanahu wa taala, pergilah engkau berdua dengan membawa mukjizat yang telah aku berikan itu, walataniya fi zikri, dan jangan lupa untuk terus mengingatku. Kata Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbana innana nakhafu ay yafrutu alaina aw ayatgha. Keduanya berkata, ya Allah, sungguh kami takut, kami khawatir dia akan menyiksa kami atau lebih melampaui batas lagi kalau didakwahin. Qala la takhafa, jangan takut, kata Allah Subhanahu wa taala, innani ma'akum asma'u wa ara. Aku akan selalu bersama kalian berdua, aku mendengar dan aku melihat, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah takut. Maka teman-teman sekalian, datang angin segar yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menguatkan mentalnya Nabi Musa alaihissalam sampai akhirnya Nabi Musa hilang rasa takutnya. Masuk ke Mesir seolah-olah dia itu bukan buronan, teman-teman. Tidak ada rasa takut karena sudah mantap, sudah yakin atas apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa antum bayangkan teman-teman, masuk ke Mesir, tentara-tentara Firaunnya melihat, loh, ini kan Musa nih. Lah, kok berani datang ke sini? Dia kan buronan Tuhan kita Firaun. Datang masuk ke Mesir, langsung masuk ke istananya Firaun. Nabi Musa ini pemberani, teman-teman. Tidak pernah ada rasa takut, tidak pernah takut omongannya orang selama dia benar diterobos sama dia. Datang ke istananya Firaun, diketok pintunya, dibuka sama penjaganya. Siapa antum? Ana Musa. Musa? Musa yang mana? Bingung penjaganya. Musa yang mana? Musa bin Imran, yang ente cari itu, yang jadi buronan Firaun. Ana sekarang berdiri di sini. Gimana teman-teman? Luar biasa Nabi Musa alaihissalam langsung disamperin ke istananya, dijalanin perintah Allah sama dia. Dibukain pintu, dibawa menghadap Firaun. Dan Nabi Musa alaihissalam pun berhadap-hadapan langsung sama Firaun. Dilihat sama Firaun. Datang ini orang yang ditunggu Firaun. Berani ente. Apa yang diucapkan sama Firaun, teman-teman? Sekarang kita sudah masuk kisah serunya Musa alaihissalam. Kita lanjutkan di video yang selanjutnya, insyaallah. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.